cara instan menjadi YouTuber. Kedengarannya menarik teman-teman. Nah, maka dari itu kita akan bahas terkait bagaimana cara instan menjadi YouTuber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman dengan Don GTO. Nah, membaca judul di ini, yaitu cara instan menjadi YouTuber, ini sangat menarik sekali teman-teman. Nah, apakah sebetulnya ada cara instan menjadi YouTuber? Nah, kita akan bahas teman-teman. Nah, rata-rata YouTuber pemula, ya semuanya lah ya, semuanya. Ketika kita baru pertama kali membuat YouTube, atau baru pertama kali memulai YouTube, yang terpikirkan adalah bagaimana ya caranya instan menjadi YouTuber. Nah, yang dipikirkan adalah YouTuber pemula itu rata-rata ini ngekor atau mudah mengikuti orang-orang, mudah mengikuti panduan-panduan yang diberikan oleh orang-orang lain. Nah, harapannya adalah agar cepat monet. Namun demikian kebanyakan mereka akan dismonet ya, setelah monet langsung dismonet. Nah, kenapa demikian? Nah, setelah kita analisa teman-teman, khususnya YouTuber pemula itu, kenapa banyak sekali yang dismonet ya? Bahkan saya mendapatkan aduan itu sedang menunggu PIN Google AdSense. Jadi sudah dimonet, sudah diterima, dia mengajukan PIN Google AdSense. Namun Google AdSense-nya belum datang, ya permintaan pertamanya belum sebulan, itu sudah dapat surat dismonetisasi. Nah, ini akibatnya teman-teman. Ini adalah akibatnya kenapa berpikiran bagaimana cara instan menjadi YouTuber. Jadi karena berpikirannya adalah cara instan menjadi YouTuber, maka yang diikuti, yang dilakukan adalah mencari informasi yang salah. Mencari informasi yang salah, tujuannya agar cepat monet, namun ujung-ujungnya dismonet. Nah, rata-rata orang-orang itu cenderung mengikuti orang lain, ya, cenderung mengikuti apa kata orang lain, cenderung mengikuti apa kata tutorial-tutorial yang dia temukan, tanpa harus dia memikirkan dulu apa resikonya ketika dia melakukan apa yang dia terima, informasi yang dia terima, tanpa memikirkan resikonya, tanpa memikirkan konsekuensinya. Nah, makanya banyak ditemukan adalah walaupun dia berhasil monet dengan segala perjuangannya tentunya, mungkin waktunya mungkin sangat lama sekali, bahkan 1 tahun lebih belum monetisasi, itu namun setelah monetisasi, ujung-ujungnya didismonet, walaupun belum menemukan atau belum menerima PIN sekalipun ya, PIN-nya belum diterima pun sudah didismonet. Nah, maka dari itu inilah yang kebanyakan dipikirkan, kebanyakan yang dilakukan adalah mereka mengikuti tutorial-tutorial yang tanpa harus disaring, tanpa memikirkan resikonya, tanpa memikirkan konsekuensinya, sehingga yang rugi adalah dirinya sendiri ya, Tentunya sudah capek, sudah menghabiskan waktu sekian lama, mungkin juga menghabiskan biaya. Nah, ini yang menjadi konsekuensi. Yang tujuannya adalah menjadi YouTuber instan, namun yang terjadi adalah menjadi dismonet secara instan. Mereka berhasil monet, tapi begitu melakukan meminta PIN langsung didismonetisasi. Nah, ini yang terjadi di saat ini, karena YouTube saat ini sangat ketat sekali teman-teman. YouTube saat ini sangat ketat sekali, banyak aturan-aturan yang diterbitkan. Nah, aturan-aturannya apa saja Bang? Nanti kita bikin di video yang lain. Makanya jangan lupa untuk subrek ya, agar mendapatkan materi-materi selanjutnya ya. Jadi banyak sekali aturan-aturan YouTube yang diterbitkan saat ini yang menjadi kendala, makanya banyak YouTuber pemula yang didismonetisasi. Apa hanya pemula saja? Banyak YouTuber besar pun yang didismonetisasi karena aturan-aturan baru. Kenapa? Karena intelijen YouTube ini, AI-nya YouTube itu bekerja terus, patroli terhadap channel-channel besar yang sudah lama monet. Apakah banyak video-video atau konten-konten yang tidak sesuai dengan pedoman komunitas YouTube atau tidak? Kalau ada, langsung di take down atau di dismonet. Nah, ini yang rugi adalah karena mendapatkan informasi yang salah tadi teman-teman, mendapatkan informasi yang salah,
terburu-buru dan tidak memikirkan resiko. Nah, akhirnya apa yang harus kita lakukan agar YouTube kita ini permanen ya, agar channel YouTube kita ini permanen dan menghasilkan cuan secara terus-menerus. Nah, yang harus kita lakukan adalah ini teman-teman, kita harus usahakan membuat konten yang original ya. Kita lagi-lagi harus original. Apakah original videonya, apakah original suaranya, apakah original macam-macam konten-konten itu harus original. Dapat kita buat sendiri, dapat kita ngerekam sendiri, dapat kita ngomong sendiri, itu original ya. Jangan pernah menggunakan konten yang re-upload, pasti akan gagal monet atau bahkan di dismonet. Nah, yang kedua adalah jangan terburu-buru pengen berhasil, karena perlu proses teman-teman. Kita harus perlu proses agar konten kita original, kita perlu proses. Jangan buru-buru. Kita boleh mengedop informasi dari orang lain, tapi harus pikirkan resikonya, harus pikirkan konsekuensinya. Nah, begitu juga kita harus kenapa teman-teman? YouTube ini adalah aset digital ya. YouTube ini adalah aset digital yang saat ini kita buat. Diharapkan bulan depan, tahun depan pun masih bermanfaat, masih bisa berpotensi menghasilkan pendapatan dari YouTube. Nah, bagaimana caranya? Makanya kita harus membuat konten yang tidak tergantung dengan tren. Jangan terpengaruh dengan tren, karena banyak kreator yang, trennya sekarang apa? Bikin konten yang tren itu. Akhirnya kan yang viral cuma seminggu, 2 minggu. Nah, kalau kita tidak tergantung dengan tren, maka video kita yang kita buat saat ini pun, mungkin setahun ke depan, 2 tahun ke depan, 10 tahun ke depan pun masih berpeluang ditonton orang dan menghasilkan uang. Nah, ini pentingnya teman-teman, yang mana sering disebut dengan konten evergreen. Jadi konten sepanjang waktu masih laku ya. Itu teman-teman. Jadi pembahasan hari ini mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan di komen apakah apa yang saya sampaikan tadi sesuai dengan pendapat teman-teman atau tidak. Jadi sesuai dengan pendapat teman-teman atau tidak. Kalau tidak, silahkan di komen ya. Jadi silahkan di komen apakah menjadi YouTuber instan itu masih relevan saat ini. Terima kasih sudah nonton video ini. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.